Jadi untuk materi pertama yaitu resistor dan induktor seri. Dari PPT kita bisa melihat diagram fasor pada rangkaian RL seri yang disajikan. Dari diagram tersebut, rumus yang bisa kita ambil yaitu VR per I sama dengan R dan VL per I sama dengan XL. R dan XL saling tegak lurus dikarenakan VR dan VL yang berbeda dengan fase 90 derajat. Pada slide kedua dari materi, kita bisa melihat ada hubungan R dan XL secara seri. V adalah tegangan ujung-ujung sumber atau tegangan jepit rangkaian. VR adalah tegangan antara ujung-ujung hambatan R. Sedangkan VL adalah tegangan antara ujung-ujung induktor. Dari diagram fasor yang tadi kita lihat, kita bisa memperoleh hubungan yaitu V sama dengan VR kuadrat ditambah VL kuadrat, dan juga Z sama dengan R kuadrat ditambah XL kuadrat. Dari materi yang kedua yaitu resistor dan kapasitor seri. Dari gambarnya kita bisa melihat yang gambar A adalah beda fase pada rangkaian RC seri. VC dan VR adalah nilai sesaat tegangan pada C dan R. Sedangkan yang pada grafik B itu yaitu grafik tegangan dan arus terhadap waktu. V adalah nilai tegangan pada hambatan R, ditambah dengan nilai tegangan pada kapasitor. Impedansi pada rangkaian RC seri dapat dilihat dari diagram yang di bawah ini. Di bawahnya ada diagram fasor untuk R dan XC pada rangkaian RC. Untuk rumusnya yaitu Z sama dengan R kuadrat ditambah XC kuadrat. Yang ketiga, rangkaian indikator dan kapasitor. Rangkaian indikator yaitu rangkaian yang tegangannya melewati arus sebesar 90 derajat. Dan untuk kapasitor yaitu arus yang melewati tegangan sebesar 90 derajat. Nah, supaya tidak kebalik antara kapasitor dan induktor, saya menggunakan singkatan yaitu IC dan LI, di mana I-nya adalah arus, C-nya adalah kapasitor, dan E-nya adalah tegangan. Dan untuk LI sendiri, yaitu E-nya adalah tegangan, L-nya adalah induktor, dan I-nya adalah arus. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam rangkaian yang tadi, yaitu jika VL lebih besar daripada VC, maka rangkaiannya bersifat induktif. Yang kedua, jika VL lebih kecil daripada VC, maka rangkaiannya bersifat kapasitif. Jika VL sama dengan VC, maka rangkaiannya bersifat resonansi. Nah, untuk bagian 4A yaitu tegangan rangkaian RLC seri atau rangkaian bolak-balik. Pada suatu rangkaian ada R, L, dan C. RLC ini dihubungkan pada suatu tegangan, yaitu yang satuannya adalah V atau volt. Nah, pada tegangan tersebut mempunyai persamaan yaitu Vmax sin omega T, di mana omega yaitu kecepatan sudut yang rumusnya adalah 2F atau frekuensi, atau 2pi per T periode. Nah, R, L, dan C ini R-nya yaitu resistor, L-nya adalah induktor, dan C-nya adalah kapasitor. Untuk L, induktor, dia mempunyai satuan bernama Henry, dan untuk kapasitor, dia memiliki satuan bernama Faraday. Nah, si resistor ini dia adalah hambatan murni, sedangkan si LC bukan hambatan murni. Tetapi L dan C bisa menjadi hambatan, tapi tidak murni. L dan C-nya jika menjadi hambatan disebut XL dan XC, di mana reaktansi induktif itu XL
dan reaktansi kapasitif itu Xc. XL dan Xc ini mempunyai satuan yang sama yaitu ohm. Dan untuk rumusnya XL sendiri yaitu omega dikali L, dan untuk Xc seper omega C. Jika di dalam soal ditanya berapa jumlah tegangan pada rangkaian, maka yang ditanya itu adalah V efektif. Nah, untuk rumus V efektifnya yaitu V max per akar 2. Jika ada V, maka ada I, yaitu I efektif sama dengan I maksimal dibagi akar 2. Nah, untuk bagian selanjutnya, jika XL lebih besar daripada XC, maka rangkaiannya bersifat induktif. Artinya, V yang mendahului I, di mana tegangan yang mendahului arus. Nah, V-nya ini memiliki persamaan atau rumus yaitu V max sin omega T. Dan I sama dengan I max sin omega T min theta. Kenapa di sini min? Karena si tegangannya mendahului arus. Nah, yang kedua XL dikurang XC atau XL lebih kecil daripada XC, bersifat kapasitif. Artinya arus yang mendahului tegangan. Dan persamaannya adalah V sama dengan V max sin omega T. Dan untuk I-nya sendiri yaitu I max sin omega T plus theta. Kenapa? Plus karena si arusnya dia yang mendahului si tegangan. Nah, yang ketiga, jika XL ditambah XC berarti dia bersifat resistif atau resonansi. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan masuki bagian 4B yaitu impedansi rangkaian RLC seri. Nah, jadi rangkaian RLC seri ini terdiri dari resistansi, kapasitansi, dan induktansi yang dihubungkan secara seri pada suplai bolak-balik. Nah, jadi sejauh ini kita telah melihat bahwa ada 3 komponen dasar pasif yang ada di rangkaian RLC seri ini. Yaitu ada resistor, yaitu disingkat dengan R, ada induktor yang kita singkat dengan XL, dan juga ada kapasitor yang kita singkat dengan XC, memiliki hubungan fase yang sangat berbeda satu sama lain ketika terhubung ke suplai AC sinusoidal. Nah, suplai AC ini adalah arus bolak-balik ya teman-teman. Nah, berikut adalah contoh dari rangkaian RLC seri. Bisa kita lihat teman-teman. Nah, jadi selanjutnya di rangkaian RLC seri di atas tadi itu memiliki satu loop dengan arus sesaat yang mengalir melalui loop yang sama untuk setiap elemen sirkuit. Karena reaktansi induktif dan kapasitif induktor dan kapasitor adalah fungsi dari frekuensi suplai, maka respon sinusoidal dari rangkaian RLC seri akan bervariasi dengan frekuensi F. Kemudian, masing-masing tegangan turun dari setiap elemen rangkaian elemen R, L, dan C akan keluar fase satu sama lain seperti yang didefinisikan sebagai berikut. Oke, kita lihat. Jadi ada I dari T sama dengan I max yang kita dengan rumus fisikanya adalah omega T. Nah, lalu ada tegangan sesaat melintasi resistor murni atau FR adalah dalam fase dengan arus. Terus tegangan sesaat melintasi induktor murni atau VL memimpin arus sebesar 90 derajat. Lalu ada tegangan sesaat di kapasitor murni atau kita singkat dengan VC, tertinggal arus sebesar 90 derajat. Jadi perbedaannya di teman-teman di sini ada 3. Jadi di VR itu adalah dalam fase. Terus kalau di VL itu memimpin dalam arus tegangannya itu. Dan VC itu udah tertinggal jadi di belakang gitu. Oke teman-teman, lanjut. Segitiga tegangan untuk rangkaian RLC seri. Nah, V kuadrat S sama dengan V kuadrat R ditambah dalam kurung VL min VC tutup kurung kuadrat. Nah, karena mereka ini V kuadrat S kuadrat kita jadiin V jadi VS. Jadi rumusnya kita akarin. Jadi VS sama dengan akar V kuadrat R ditambah dalam kurung F VL min VC tutup kurung kuadrat.
Nah, jadi dari rumus di atas itu kita tahu nih bahwa arus memiliki amplitudo dan fase yang sama di semua komponen rangkaian RLC seri. Kemudian, tegangan di masing-masing komponen juga dapat dijelaskan secara matematis sesuai dengan arus yang mengalir dan tegangan pada masing-masing elemen. Nah, jadi rumusnya itu berubah jadi VR sama dengan I dikali R sin dalam kurung omega T ditambah 0 derajat sama dengan menjadi I dikali R. Lalu ada VL sama dengan I dikali induktor sin dalam kurung omega T ditambah 90 derajat kurung sama dengan I dikali J dikali omega L. Lalu ada VC itu sama dengan I dikali kapasitor dikali sin dalam kurung omega T min 90 derajat kurung sama dengan I dikali 1 per J kali omega C. Nah, teman-teman, di sini ada yang berbeda karena tadi dari materi yang sebelumnya, kalau VR itu kan dalam fase, jadi ditambahnya 0 derajat. Dan sementara yang VL, karena dia melewati gitu kan, memimpin 90 derajat, jadi kita tambah 90 derajat di sini. Dan VC, karena di materi tadi tertinggal, makanya kita kurangi 90 derajat. Oke, lanjut. Nah, dengan mengganti nilai-nilai ke dalam persamaan Pythagoras di atas, untuk segitiga tegangan akan memberi kita rumus sebagai berikut nih teman-teman. Jadi VR sama dengan I dikali R, dan terus VL sama dengan I dikali XL, terus ada VC sama dengan I dikali XC. Nah, VS sama dengan akar dalam kurung I dikali R kuadrat ditambah I dikali XL minus I dikali XC kuadrat. VS sama dengan I dikali akar R kuadrat ditambah dalam kurung XL minus XC kuadrat. Nah, VS ini sama juga dengan I dikali Z. Nah, di mana Z itu adalah rumusan tadi, yaitu akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Nah, lanjut teman-teman, sekarang akan masuk ke bagian 5, yaitu resonansi rangkaian RLC seri. Jadi, resonansi adalah proses bergetarnya suatu benda dikarenakan ada benda lain yang bergetar. Nah, hal ini terjadi karena suatu benda bergetar pada frekuensi yang sama dengan frekuensi benda yang terpengaruh. Nah, resonansi pada rangkaian AC atau alternating current merupakan keadaan di mana reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif memiliki nilai yang sama, yaitu XL sama dengan XC. Reaktansi induktif akan meningkat seiring meningkatnya frekuensi, sedangkan reaktansi kapasitif justru sebaliknya, akan menurun jika frekuensi meningkat. Jadi, hanya akan ada satu nilai frekuensi di mana keadaan kedua reaktansi tersebut bernilai sama. Lanjut, jadi frekuensi resonansi dapat dihitung menggunakan persamaan matematika sebagai berikut ini. Nah, jadi nih rumus resonansi pada rangkaian RLC. Nah, berdasarkan grafik itu, saat terjadi resonansi maka XL sama dengan XC, yaitu dari rumus sebelumnya omega R kali L sama dengan 1 per omega R kali C menjadi omega R kuadrat kali R sama dengan 1 per LC. Maka omega R sama dengan akar 1 per LC. Oleh karena itu, omega R sama dengan 2πf R yang diperoleh frekuensi resonansi, yaitu FR sama dengan 1 per 2π di akar 1 per LC. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.